Bagaimana jadinya sebuah buku bisa mengantarkan seorang wanita yang tak pernah jatuh cinta pada pria yang telah lama ia puja-puja? Suatu hari di suatu kota di Korea, seorang wanita cantik bergegas menuju suatu tempat menggunakan sepedanya. Ternyata ia pulang ke rumah saat jam kerja karena bibinya melaporkan ibunya yang menderita Alzheimer tanpa mengeluarkan semua peralatan di rumah dan itu berantakan. Ya, wanita yang bernama Sojung itu segera menenangkan ibunya. Setelahnya, saat hari mulai gelap, ia kembali mendatangi tempat kerjanya di suatu kafe. Saat itu, pemilik kafe yang kebetulan ada di tempat sontak memarahi Sojung karena meninggalkan pekerjaan, hingga menyuruh Sojung untuk membersihkan kafe seorang diri malam itu. Bos kafe tersebut bernama Seung Jae. Ia merupakan pria susah senyum dan sedikit temperamen, guys. Alhasil membuat Sojung menangis, lalu segera membersihkan kafe itu. Setelah rekan kerjanya Bobby dan Johnny pulang, Sojung masih di kafe. Sembari bersih-bersih hingga ada mendung, tiba-tiba petir menyala, guruh bergetar. Tak lama guys, sosok nenek-nenek ada di kafe tersebut. Sojung yang baik pun menghampiri lalu memberikan nenek itu cemilan, lalu kembali beres-beres. Dan lagi-lagi tiba-tiba guruh kembali bergetar. Seketika Sojung langsung menghampiri meja sang nenek. Namun nenek tersebut udah nggak ada di sana. Yang ada hanya sebuah buku serta secari kertas yang bertulis, "Aku akan meminjamkan buku ini akan membantumu." Ya, buku itu berjudul "Apakah Kau Sedang Jatuh Cinta?" Yap, Sojung segera membuka buku itu. Jadi buku itu bisa menjawab pertanyaan apa saja tentang cinta. Tanpa berlama-lama, Sojung langsung menanyakan, "Akankah aku jatuh cinta?" Buku itu pun menjawabnya bahwa banyak pria nanti yang akan menyatakan cinta pada Sojung. Tak lama, bosnya tiba-tiba datang lalu kembali merepet, guys. Sojung yang pulang seorang diri malam itu, Seung Jae selaku bos dengan maksa ngantarin Sojung pulang. Karena kalau terjadi kecelakaan, takut nanti ia akan mengeluarkan uang kompensasi buat Sojung. Dan itu berat baginya. Mau nggak mau, akhirnya Sojung diantar pulang. Setibanya di tempat, Sojung yang mau berterima kasih, sang bos udah main pergi aja. Ya, itu membuat Sojung sedikit bete sama bosnya. Di depan rumah, tetangga barunya tampak sok kenal sok dekat meminta nomor HP-nya Sojung. Tentu ya kan, Sojung merasa aneh lalu menolaknya. Di rumah malam itu, bibinya Sojung menyampaikan bahwa ia akan berhenti merawat sang ibu karena membuatnya kesulitan. Sojung yang bingung hanya bisa pasrah. Tapi bibinya kayaknya nggak jadi berhenti karena melihat Sojung anak yang begitu baik. Esok harinya ketika berangkat menuju kafe, Sojung lagi-lagi didekati oleh seorang pria yang menyukainya. Kembali menolak, Sojung bergegas berangkat. Setibanya di kafe, penampilan Sojung hari itu dikomentari oleh wanita yang dekat dengan bosnya bernama Ana. Tak lama Seung Jae datang lalu Ana segera memeluknya. Saat Sojung kerja, ada satu customer tiba-tiba menghampiri Sojung untuk menyatakan perasaannya. Sang bos hanya melirik aneh ke pria tersebut. Rekan-rekannya yang menyorakinya sontak Sojung cerita bahwa akhir-akhir ini banyak pria aneh yang mendekatinya. Namun Bobby dan Johnny tak mempercayainya. Di kafe, selain pelayan, Sojung juga merupakan koki untuk makanan penutup, yaitu membuat kue. Saat kue sudah siap, Seung Jae datang lalu mencobanya. Tak lama, kue yang dimakan dibuang oleh Seung Jae. Kemudian Seung Jae kembali mengkritik agar Sojung lebih fokus dan jangan memikirkan masalah orang-orang yang nembak dia akhir-akhir ini. Malam harinya di rumah, Sojung kembali menanyakan tentang ungkapan cinta yang diterimanya pada buku. Yap, buku itu pun membenarkannya. Esok paginya di kafe, dengan semangat Sojung yang telah membuat kue kembali mendatangi Seung Jae di ruangannya. Namun gak jadi karena Sojung melihat Seung Jae yang lagi berdua-duaan dengan Mbak Ana. Sehabis kerja, mereka semua pergi minum-minum, termasuk sang bos juga ada di sana. Malam itu, Sojung yang banyak minum tampak begitu mabuknya. Seung Jae yang jaga sikap hanya diam melihat mereka. Setelah minum-minum selesai, Johnny ngantarin Bobby yang mabuk pulang. Sementara Seung Jae terpaksa harus ngantarin Sojung karena mabuk berat. Di dalam mobil, Sojung tanpa sadar mengambil foto Seung Jae yang tergantung lalu memeluknya sembari mengatakan, "Aku mau dia."
Nah, pagi harinya ketika bangun, Sojung kaget melihat foto Seng Jae di genggamannya. Lalu kemudian sebelum berangkat kerja, bibinya memberikan sepotong kue, di mana kue itu dibuat sang ibu ketika sadar sore kemarin. Ya, kue itu membuat Sojung sangat menikmati ketika mencobanya. Hingga Sojung mencoba membuat kue racikan ibunya itu ketika sampai di kafe. Setelah kue jadi, Seng Jae datang mencicipi. Ya, kali ini sang bos dengan cool mengatakan, "Ini enak, silahkan disajikan." Yap, itu membuat Sojung tersenyum bahagia. Kemudian setelahnya ketika Sojung mau ngantarin biji kopi ke Seng Jae di ruangannya, tak sengaja ia mendengar perdebatan Anna dan Seng Jae di sana, di mana diketahui Anna akan melanjutkan studinya ke Amerika Serikat. Hal itu membuat Seng Jae berat hati. Akhirnya Sojung balik kanan. Di jam pulang, Seng Jae menghampiri Sojung yang berencana pulang, lalu menawarkan tumpangan namun dengan gaya sok nggak pedulinya. Sojung yang awalnya nggak mau, namun akhirnya bersedia. Tapi ketika mau naik ke mobil, tiba-tiba Anna datang lalu masuk ke mobilnya Seng Jae. Ya, itu membuat Seng Jae kesal lalu menyuruh Anna keluar. Melihat itu, Sojung akhirnya pulang seorang diri jalan kaki. Setibanya di rumah, Sojung yang kesal tampak memarahi buku tersebut seolah ia tak percaya. Pada jam 3 dini hari, seseorang datang mengunjungi Sojung yang lagi tidur. Ya, seseorang nganterin Seng Jae ke rumah Sojung karena mabuk. Di sana, Seng Jae yang mabuk menyampaikan bahwa orang-orang yang nembak Sojung akhir-akhir ini merupakan penipu. Kemudian Seng Jae ngajak Sojung untuk keluar berdua suatu saat nanti. Dia akan memberikan waktu 2 hari pada Sojung untuk memikirkannya. Tentu itu membuat Sojung kesal, seolah Seng Jae jahat. Di saat Anna mau ke Amerika Serikat, di saat itu pula dia mau kencan sama Sojung. Akhirnya Sojung meninggalkan Seng Jae malam itu. Paginya saat mau kerja, Sojung disambut dengan sepedanya yang tadi malam berada di mobil Seng Jae. Dalam perjalanan, Sojung melihat pria yang pernah mendekatinya kembali mendekati wanita lain. Dan itu membuat Sojung melihat aneh. Dasar pria. Begitupun di kafe, ia melihat pria yang pernah menembaknya kini telah kencan dengan wanita lain. Hari itu Sojung pulang lebih cepat karena harus menemani sang ibu berobat. Di rumah sakit ketika selesai memeriksa keadaan sang ibu, tampak Sojung merasa menahan sedih. Sang ibu kemudian diantar oleh bibinya, sementara Sojung pulang seorang diri. Dengan sepedanya ia berhenti di pinggir jalan. Dengan sedih Sojung menguatkan dirinya dengan teriak bahwa dia akan baik-baik saja. Malamnya setibanya di depan rumah, Sojung dilabrak tetangganya karena Sojung membuang kertas brosur yang mereka sebarkan. Tak berapa lama datanglah Seng Jae lalu segera membantu Sojung. Ya, perkelahian unyu terjadi malam itu. Setelahnya Seng Jae mengatakan gimana pun besok kalau udah malam gak boleh pulang sendiri. Mendengar itu Sojung hanya diam. Kemudian di dalam kamarnya, Sojung yang gak percaya semua ini dengan kesal kembali bertanya pada buku. Ketika dibuka, buku menjawab, "Kau akan menghabiskan waktu dengan orang yang kau cintai." Sojung seketika semakin kesal. Paginya karena kejadian tadi malam, Seng Jae datang menjemput Sojung untuk berangkat bareng. Dan pagi itu untuk pertama kalinya Sojung melihat bosnya itu tersenyum sembari memanggilnya pembuat onar. Setibanya di kafe, Sojung kebingungan semua hal aneh yang terjadi, termasuk sikap sang bos. Ia pun menanyakan kepada buku, "Tolong ungkapkan yang sebenarnya." Buku itu pun menjawab, "Maju 1 langkah, orang itu ada di belakangmu." Yap, ketika dilakukan, Sojung dengan kaget ada orang yang memegang bahunya, yang ternyata itu adalah bosnya. Dengan panik, ia pun segera pergi. Seng Jae yang bingung mengambil buku ajaib yang terjatuh lalu membukanya, di mana bertuliskan, "Kau sudah jatuh cinta pada orang itu." Tapi sayang ya guys, bukan Sojung yang membacanya. Sojung yang di dapur sembari masak kepikiran tentang Seng Jae yang tersenyum padanya. Asik melamun, kompor yang menyala mengeluarkan asap begitu besarnya. Seng Jae yang di ruangan seketika langsung mengejar ketika mendengar suara api. Yap, ia pun segera membantu Sojung. Namun pada akhirnya Seng Jae yang pingsan dilarikan ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans. Sebelum berangkat ke rumah sakit, Sojung membaca buku yang tiba-tiba ada di sana dengan bertuliskan, "Beranilah."
Seketika Sojung teringat dengan keajaiban selama ini bahwa buku itu telah membantunya. Yap, dengan berani Sojung meminta kepada Ana agar ia yang menemani Seng Jae karena ini adalah kesalahannya. Di rumah sakit, Sojung yang menunggu kembali membaca buku ajaib itu yang menyuruhnya agar bersikap baik pada Seng Jae. Tak berapa lama, Sojung yang khawatir tiba-tiba Seng Jae keluar. Melihat tangan Seng Jae diperban membuat Sojung menangis merasa bersalah, seolah tangan Seng Jae tak berfungsi lagi. Namun ketika tangan Seng Jae memegang bahu Sojung, seketika Sojung terdiam. Ya, setelahnya Seng Jae mencandai Mbak Sojung yang begitu khawatir. Lagi-lagi Sojung dibuat terdiam dengan ungkapan Seng Jae tentang perasaan. Namun tak lama Ana datang merusak suasana. Hari itu mereka semua pun pulang. Tapi Sojung kembali ke kafe. Di kafe dalam keadaan linglung, ia menyampaikan pada rekan kerjanya bahwa sang bos ngajaknya kencan. Si Bobby awalnya kaget. Tapi ternyata ia telah tahu lebih dulu tentang bosnya yang menyukai Sojung. Sontak Sojung kembali kesal karena si bos sudah punya Ana. Nggak bisa gitulah. Bisa jadi aku digitukan si bos juga besok-besok. Ada yang baru aku dicampakkan katanya. Bobby dan Johnny akhirnya buka suara guys. Ternyata Seng Jae dan Ana bukan sepasang kekasih. Tetapi mereka saudara kembar fraternal. Dimana Ana merupakan kakaknya Seng Jae. Yap guys, itu membuat Sojung begitu kagetnya. Jadi guys, selama ini Seng Jae si bos cuek itu ternyata selalu memperhatikan sosok Sojung dari kejauhan. Bahkan ketika Sojung gak sempat ngucapin kata terima kasih diantarin pulang waktu itu, Seng Jae yang main pergi aja tiba-tiba berhenti di suatu jalan. Seolah ia kesal kenapa gak bilang selamat malam pada Sojung layaknya pria pada umumnya. Di saat itulah si Bobby tahu semuanya. Rupanya si Bobby tidur di mobilnya Seng Jae dan tak sengaja mendengar ucapan si bos. Nah, malamnya di kamar, Sojung yang masih tak menyangka sang bos menyukainya kembali membuka buku ajaib tersebut yang berkata luangkan waktumu. Yap, esok paginya di kafe, Sojung pagi-pagi ditagih cinta oleh Seng Jae yang masih belum mendapatkan jawaban untuk kencan bareng. Mendengar Seng Jae ngemis cinta, Sojung mengatakan berikan waktu luang buatku. Yap, mendapat perlakuan itu, Sojung tersenyum di balik pintu. Suatu ketika, Ana nyamperin Sojung yang baru datang ke kafe. Di sana ia menyampaikan bahwa Seng Jae nggak jadi pergi ke Jepang demi Sojung karena dia takut Sojung akan punya pacar kalau ia pergi. Sontak Sojung terdiam terheran-heran. Kemudian setelahnya ia menanyakan pada buku berapa lama lagi aku harus mendapatkannya. Buku itu pun menjawab waktunya akan segera tiba. Tak berlama-lama Sojung segera menghampiri Seng Jae di ruangannya lalu menyampaikan sabar. Waktunya akan segera tiba. Lalu kemudian Sojung langsung pergi. Siang harinya ketika Sojung ngantarin kue buat si kembar, Ana merekomendasikan Sojung untuk sekolah membuat makanan penutup di Jepang. Di sana nanti ada Seng Jae juga yang ngurus bisnis yang lain. Kalau Sojung nggak pergi, Seng Jae juga nggak pergi katanya. Namun Sojung belum bisa ngambil keputusan karena ia teringat dengan ibunya yang sedang sakit. Setelahnya ketika mereka bersih-bersih persiapan kafe tutup, Bobby dan Johnny sedikit cerita tentang Sojung yang menolak tawaran itu bisa jadi karena ibunya sedang sakit. Hal itu kemudian didengar oleh Seng Jae dari belakang. Sibuk beres-beres, Seng Jae langsung nyamperin Sojung yang ingin pulang. Ya, mereka akhirnya pulang bareng dengan diam-diaman. Esok paginya di kafe, Sojung dibuat kaget. Di saat membutuhkan bantuan buku, isi buku tersebut seketika kosong guys, nggak ada tulisan. Seolah tak bisa lagi membantu Sojung. Di tengah kaget itu, Sojung dipanggil oleh Seng Jae yang membawa tamu dari Jepang untuk mencoba makanan penutup mereka. Ya, tamu tersebut sangat menyukai kue buatan Sojung itu. Hingga ia menerima Sojung untuk sekolah di Jepang. Namun kesempatan itu ditolak oleh Sojung. Di luar kafe, saat duduk menggalau, tiba-tiba Sojung kembali mendengar guruh bergetar. Buar! Padahal cuaca nggak mendung. Yap, sontak ia teringat dengan kejadian sebelumnya. Lalu segera mencari buku ajaib itu di kafe. Sibuk mencari, Seng Jae mengatakan beberapa saat yang lalu buku itu telah diambil nenek-nenek. Sojung yang panik seketika semakin dibuat panik karena kabar bahwa ibunya hilang saat di rumah sakit.
Ya, dengan segera Sojung menyusul sang bibi di rumah sakit lalu segera mencari ibunya. Belum sempat mencari, Sojung kembali mendapat telepon bahwa ada seorang ibu datang ke kafe persis seperti nenek-nenek misterius yang waktu itu. Setibanya Sojung di sana, ternyata itu adalah ibunya yang nyasar ke kafe tersebut. Sengje yang berniat ngantarin mereka pulang sontak dimarahi oleh Sojung karena tak mau dikasihani. Setibanya di rumah, Sojung segera membersihkan kaki ibunya sembari meminta maaf dalam keadaan nangis. Selanjutnya, hari-hari Sojung dijalani dengan hanya diam gak banyak tingkah. Begitupun hari-hari selanjutnya. Hal itu membuat Sengje tak tahan lalu memaksanya untuk cerita. Yap, di luar kafe sambil menahan tangis Sojung akhirnya cerita. Setelah semuanya tahu keadaan keluarganya, ia merasa malu. Di sana Sojung juga menyampaikan bahwa ia menyukai Sengje, tapi rasa tak pantas dan rasa malunya lebih besar. Dan itulah kenapa Sojung menolak semua tawaran yang diberikan hingga gak mau lagi melihat Sengje. Sojung juga memutuskan untuk keluar dari kafe tersebut, guys. Mendengar itu, Sengje langsung menolaknya. Sengje memutuskan dia yang akan pergi dan Sojung tetap bekerja di kafe. Esok harinya, Sengje benar-benar pergi. Momen itu dilihat oleh Sojung dari kejauhan sembari menahan tangis. Malam harinya sepulang kerja, Sojung kaget melihat keranjang sepedanya telah diganti dengan yang lebih bagus. 6 bulan kemudian, pagi itu di kafe, Sojung mendengar obrolan Bobby dengan Ana bahwa Sengje ada di Korea tapi kemungkinan tak datang ke kafe. Mendengar itu membuat Sojung kembali galau. Di malam harinya ketika mempersiapkan diri untuk resign, Sojung tak sengaja melihat foto Sengje yang pernah diambilnya dulu. Namun yang buat Sojung kaget, guys, adalah terdapat foto Sojung di balik foto Sengje itu. Ternyata Bang Sengje diam-diam menyimpan fotonya Sojung. Akhirnya keputusan untuk resign telah bulat. Sojung pun segera mengantar surat resign ke kafe malam itu seorang diri. Di kafe malam itu, Sojung teringat semua kenangan bersama Sengje selama bekerja di sana. Lalu kemudian mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Dari kejauhan ternyata Sengje melihat Sojung saat itu, tapi tak menghampirinya. Suatu hari, beberapa hari kemudian, di keranjang sepedanya terdapat buku ajaib di sana. Ketika Sojung membukanya, tampak raut bahagia bercampur sedih menyelimutinya. Entah apa isi buku tersebut. Bahkan dengan buru-buru, Sojung mengayuh sepedanya menuju suatu tempat. Yap guys, ternyata Sojung ke kafe untuk menemui Sengje. Namun setelah bertemu, Sengje kembali merepet. Namun kini dengan gelagat kocak mencandai wanita pujaan hatinya itu. Hingga akhirnya mereka yang sama-sama suka dipeluk oleh Sengje. Jadi ternyata guys, buku ajaib yang ada di keranjang tadi bukanlah buku ajaib yang asli, melainkan replika yang dibuat Sengje untuk Sojung. Dimana isinya foto Sojung mabuk ketika di mobil Sengje waktu itu dengan tulisan, "Ya, aku sedang jatuh cinta." Oke guys, sampai di situ cerita pun tamat. Film dibuka dengan terdengarnya suara sepasang manusia yang sedang ribut dengan masalah rumah tangganya. Sepasang pasutri ini bertengkar tentang pelaksanaan perceraian mereka. Keesokan harinya, mereka berdua pun melakukan upacara pernikahan di sebuah gedung dan dekorasi yang wah. Bukan, ternyata upacara perceraian mereka. Lalu membaca sumpah perceraian. Setelah itu, terdengar sang wanita mengatakan kalau dia mengalami keguguran. Tak lama mereka pun berfoto bersama. Mereka berdua adalah Jo Yeon Woo dan Sun Young, sepasang suami istri yang mengalami masalah keluarga dan ingin bercerai. Jadi sepertinya di awal film tadi Yeon Woo ini ingin bercerai, namun Sun Young tidak mau menandatanganinya, asalkan perceraian mereka dibuat layaknya seperti pernikahan. Yeon Woo yang awalnya tidak mau, namun akhirnya mereka setuju. Yap, terjadilah upacara perceraian. Hari berlanjut, Yeon Woo yang sudah lajang sedang melihat pembuatan iklan untuk produk kantornya. Ketika sampai di kantor, bosnya bahagia melihat Yeon Woo karena ia menyelamatkan perusahaan tempat dia bekerja.
Di bandara, terlihat Sun Young baru saja pulang dari liburannya. Ketika di jalan, ia menelpon Hyun Woo karena sesuatu. Dengan segera, Hyun Woo menyusulnya. Ternyata Sun Young menabrak mobil orang lain. Dan ia pun meminta maaf kepada pemilik mobil yang ditabrak Sun Young. Sebelum mereka pergi, Sun Young mengatakan kepada Hyun Woo, "Kau satu-satunya yang aku pikirkan." Hyun Woo pun ngantarin Sun Young pulang. Di dalam mobil mereka saling diam. Sun Young melihat tangan Hyun Woo yang tidak memakai cincin pernikahan mereka. Sepertinya Sun Young masih berharap tidak terjadi perceraian di antara mereka berdua. Sampai di depan rumah Sun Young, Hyun Woo pergi. Namun dengan kaget dia melihat Sun Young terjatuh. Hyun Woo pun membantu mengangkat barang-barang Mbak Sun Young. 나 말고 저거 들어달라고. Ketika di dalam rumah, Hyun Woo melihat rumah yang mereka tinggali dulu sangat berantakan. Dan ia melihat ke arah dinding yang sudah tidak ada foto-foto pernikahan mereka. Tak lama, Hyun Woo pun pergi. Esok harinya, Hyun Woo yang sedang rapat mendapat telepon dari kontak bernama Gila. Yap, ternyata Sun Young. Sun Young pun mengatakan tangannya terasa aneh. Dengan segera, Hyun Woo membawa Sun Young ke rumah sakit. Dan ia tidak percaya ketika mengisi formulir masih ingat dengan nomor ID-nya Sun Young. Setelah berobat, mereka makan. Namun Sun Young tidak jadi makan karena kebiasaan Hyun Woo tidak berubah, selalu makan bersuara. Sun Young menceritakan tentang tangannya yang keseleo. Hyun Woo yang tak khawatir menanyakan berapa lama penyembuhan tanganmu. Kurang lebih 2 minggu bang, kata Sun Young. Hyun Woo pun menyuruh agar menyewa orang untuk merawatnya. Namun Sun Young tidak mau. Ketika keluar dari lift, Hyun Woo ditelepon oleh ibunya. Lalu menyuruhnya untuk merawat Sun Young. Dan menanyakan apakah kalian bisa rujuk kembali. Dengan kesal, Hyun Woo mengatakan tidak mungkin. Lalu menutup teleponnya. Saat jam pulang kerja, bos mengajak anggotanya pergi untuk minum bersama. Namun Hyun Woo tidak bisa ikut karena ada janji lain. Bosnya yang kesal menyuruh anggotanya untuk kerja kembali. Hyun Woo tampak membeli perlengkapan untuk membersihkan rumah Sun Young. Dan ia membereskan semua pekerjaan rumah. Dari menyuap Sun Young makan hingga menyuci rambut Sun Young. Keesokan harinya di kantor, Hyun Woo yang tertidur karena kelelahan dibangunkan oleh bosnya. Setelah itu Hyun Woo kembali merawat Sun Young. Saat menjemur pakaian, ia melihat pakaian dalam Sun Young. Lalu berkata, enak sekali mendapat pakaian gratis dariku. Celana dalam itu pun dibuang. Ia juga melihat ada kaos favoritnya masih disimpan Sun Young. Sun Young yang melihat mengatakan itu kain lap bang. Hyun Woo yang sedikit kesal melemparkannya ke arah Sun Young. Tak lama setelah itu ia pun pulang lalu tertidur. Paginya Hyun Woo berolahraga dengan riangnya, lalu berangkat ke kantor. Di tempat lain, saat di klinik tangan Sun Young yang sudah baikan, dia meminta ke bu dokter agar tetap memasangkan gips di tangannya. Yap, sepertinya itu akal-akalan Sun Young agar Hyun Woo tetap menghampirinya. Sampai di rumah, Sun Young pun berdandan. Hyun Woo yang masih di kantor, bosnya kembali mengajak untuk minum-minum bersama. Asik cerita, Hyun Woo melihat Sun Young yang mengintipnya. Saat bosnya pergi, Hyun Woo memanggil Sun Young dengan gaya sok coolnya. Namun kocaknya, sang bos yang merasa terpanggil, panik seketika pun tiba. Sun Young pun menghampiri dengan memamerkan tangannya yang sudah sehat, lalu mengajak Hyun Woo untuk minum malam ini. Hyun Woo yang awalnya berat hati, akhirnya dia luluh saat Sun Young mengatakan ada yang perlu aku omongin bang. Mereka pun cus. Sampai di tempat minum, Sun Young mengucapkan terima kasih karena telah merawatnya dan datang membawa kenangan lama kembali. Mendengar itu, Hyun Woo mengatakan kalau dia sangat nyaman bisa hidup sendiri, yang membuat Sun Young tersendak. Tak lama, Hyun Woo mendapat SMS dan dia harus pergi. Baru berapa langkah, dia melihat sang bos dan rekan kerjanya datang untuk minum. Sang bos pun melihat Hyun Woo dan Sun Young. Dengan sok kenal, Sun Young menyapa sang bos dan sedikit mengatai sang bos dengan sok cantiknya. Melihat Sun Young semakin menggila, Hyun Woo membawa paksa Sun Young lalu memarahinya agar mereka hidup dengan diri masing-masing. Karena sebelumnya Sun Young lah yang meminta untuk melakukan upacara perceraian. 친구로 지낼 거였으면 애초에 이혼도 안 했어. Esok paginya di atas gedung kantor, Hyun Woo sedang ngobrol bersama sang bos. Lalu bosnya menyuruh Hyun Woo untuk menemui adik teman istrinya.
Saat malam mereka pun bertemu di sebuah restoran. Di sana wanita yang peduli dengan kesehatan itu pun sedikit curhat tentang mantan suaminya yang telah meninggal akibat serangan jantung. Lalu menanyakan apakah Hyunwoo masih berhubungan dengan mantan istrinya. Dengan tegas sedikit panik, Hyunwoo berkata, "Oh, tidak. Yap, mereka pun menikmati makan malam berdua. Sementara Mbak Sunyong yang galau berat tampak minum soju seorang diri di taman malam itu. Saat berdiri di tepi perairan, dia sedikit halu dan terjatuh. Hyunwoo yang sudah sendiri, dia menerima telepon dari seseorang. Ia mendapat kabar kalau Sunyong jatuh. Dengan bergegas, dia menghampiri Sunyong di rumah sakit. Sampai di rumah sakit, suster mengatakan ia melemparkan dirinya ke sungai. Dan ia beruntung ada seseorang yang menyelamatkannya. Mendengar itu, Hyunwoo pun menangis dengan unyunya. Sunyong yang sadar sedikit heran, ngapalah abang ini? Esoknya, Sunyong pergi ke klinik hewan menemui seseorang yang pernah menyelamatkannya. Dia adalah Sang Chol, seorang dokter hewan. Di sana, Sunyong berterima kasih kepada Sang Chol karena sudah menolongnya. Saat di luar ruangan, Sunyong sangat senang melihat banyak anjing peliharaan. Sampainya di rumah, ternyata Sunyong sudah mengadopsi seekor anjing yang dilihatnya tadi. Hyunwoo juga ada di rumah saat itu. Saat Hyunwoo pamit pergi, Sunyong bercerita tentang pria yang menyelamatkannya waktu itu. Dia ingin makan malam bersamaku. Hyunwoo yang senang mengatakan, "Bagus dong, kan bisa hemat." Setelah berdebat unyu, Hyunwoo memberikan hadiah terakhir untuk Sunyong yang isinya adalah buku. Buku tentang bunuh kemarahanmu. Kemarahan adalah kebiasaan. Saat malam, tampak Sang Chol chattingan dengan Sunyong, membahas seekor anjing pemberiannya. Paginya di kantor, Hyunwoo kelihatan bingung. Ditambah lagi, bosnya datang marah-marah karena ada salah satu konsumen menulis keluhan setiap hari di sosmed. Hyunwoo yang punya nyali pun berdiri dan akan menemui orang itu. Mendengar itu, bosnya senang. Sampainya di tempat yang ternyata adalah klinik hewan, tempat Sang Chol bekerja, dan orang itulah yang dicari Hyunwoo. Saat itu sedang ramai, Hyunwoo yang kenal dengan Sang Chol mengeluarkan ide gilanya dengan mengatakan kalau orang tua Sang Chol mempunyai restoran daging anjing rebus. Sontak membuat pekerjanya mendengar itu kaget. Sang Chol yang panik mengusir Hyunwoo. Selang berapa lama mereka berdua akhirnya ngobrol di warung. Dan Sang Chol sepakat tidak akan menulis keluhan lagi. Masalah selesai. Hyunwoo yang kenal dengan Sang Chol menceritakan pertemuan mereka saat SMA dulu. Ternyata pertemuan mereka diawali dengan perkelahian. Sebelum pulang, Hyunwoo memberikan hadiah berupa produk-produk perusahaannya untuk Sang Chol. Esok hari di kantor, bos dan teman-temannya sangat senang dengan kinerja Hyunwoo. Sementara Sunyong terlihat lagi latihan aerobik. Setelah selesai latihan, Sunyong ngechat Sang Chol untuk makan bersama malam ini. Malam pun tiba, mereka terlihat gugup karena baru pertama kali ngedate. Setelah itu, Sang Chol membawanya ke atas kapal dan menceritakan kejadian waktu Sunyong jatuh ke Sungai Han dulu. Sang Chol yang mengira Sunyong akan bunuh diri, ia hanya membantu Sunyong. Asik cerita, Sunyong melihat ada yang aneh di telinga Sang Chol. Tak lama setelah itu, mereka pun berfoto bersama malam itu. Ketika mengantar Sunyong pulang, Sang Chol memberikannya hadiah. Sunyong yang girang menjadi gagal girang. Ternyata hadiah itu untuk anjingnya. Di sana Sunyong memberitahu Sang Chol kalau dia sudah pernah menikah. Dengan senyum sedikit maksa, Sang Chol pergi. Hari berlanjut, Sang Chol bertemu kembali dengan Hyunwoo. Sambil makan, Sang Chol menceritakan kalau ia bertemu dengan seorang wanita yang disukainya. Tapi wanita itu janda sob. Hyunwoo pun sok ngajarin Sang Chol. Ketika melihatkan fotonya, Hyunwoo keselak parah. Itu adalah istrinya. Saat di rumah, Hyunwoo teringat perkataan Sang Chol tentang dia pernah menyelamatkan wanita jatuh di Sungai Han. Dan mengingat perkataan Sunyong kalau Sunyong bertemu dengan seorang pria. Hyunwoo yang galau heran kenapa ini bisa terjadi. Suatu ketika di tempat sauna, Hyunwoo yang keceplosan menyebut nama Sunyong mengatakan, "Kau serius dengan wanita itu?" Sang Chol pun kaget, "Kok bisa tahu kau nama dia, ha?" Sedikit berdalih, Hyunwoo menepuk dada Sang Chol, "Selamat, kau lulus bang." Tak lama setelah itu, tiba-tiba Hyunwoo pingsan sembari mendengar perkataan Sang Chol kalau dia akan membuat Sunyong bahagia. Di tempat lain, Sunyong menerjemahkan sebuah film.
Tak lama setelah itu, Sang Chol mengajaknya keluar. Setelah nonton bioskop, mereka pergi melihat-lihat akuarium raksasa. Sambil curhat, mereka tampak menikmati hari itu. Pindah pada Hyunwoo yang galau sedang bermain basket. Baring di lapangan basket, dia melihat foto Sun Young. Dan tak lama, dia mendapat telepon dari temannya yang mengundang agar datang di acara ulang tahun anaknya. Pesta pun tiba. Hyunwoo datang seorang diri. Sedang duduk, dia mendengar suara Sun Young sedang memanggil Sang Chol. Sontak dia pun melihat dengan paniknya. Berusaha pergi, Sang Chol melihat dan memanggil. Tak ada pilihan lain, Hyunwoo pasrah. Lalu Sang Chol memperkenalkan masing-masing dari mereka. Dan mereka pun duduk bertiga. Di jalan pulang, Sun Young yang semobil dengan Sang Chol sedikit kesal setelah membahas tentang anak. Seketika itu Sun Young minta turun. Sementara Hyunwoo yang galau lagi minum dengan temannya dan bercerita tentang Sang Chol. Hyunwoo makin galau setelah temannya membela Sang Chol kalau Sang Chol lebih baik darinya. 야, 기회 있을 때 보내. Scene berganti. Malam itu Sun Young dan Sang Chol kembali bertemu dan mereka sudah baikan. Di sana Sun Young menanyakan tentang Hyunwoo. Sang Chol menjawab, "Oh dia, kita satu SMA. Dia sudah seperti pelatih cintaku." Mendengar itu Sun Young senyum maksa. Tak lama Hyunwoo pun datang dan kaget melihat Sun Young juga ada di tempat itu. Separuh mabuk, Sang Chol mengatakan, "Aku mendengar kalau mantan istri Hyunwoo gila." Sun Young yang kesal pun melanjutkan, "Mantan suamiku seperti anjing. Namun akhirnya aku sadar kalau akulah yang seperti anjing yang terlalu mempercayainya." Saat Sang Chol tepar, Sun Young bertanya, "Kenapa kau tidak memberitahunya?" Dengan lembut Hyunwoo berkata, "Aku tidak ingin merusak semuanya. Aku cuma mau kau bahagia, Dek." Mendengar itu, Sun Young semakin kesal, seolah Hyunwoo tak mengerti apa yang diinginkan Sun Young. 너도 많이 좋아하고 진심으로 좋아하더라고. Di perjalanan pulang, Sun Young mengingat masa lalunya bersama Hyunwoo. Scene flashback pun ditampilkan. Saat itu berada di rumah duka. Sun Young yang sedih atas kepergian ibunya, Hyunwoo berkata kalau dia ingin hidup bersama Sun Young selamanya dan akan merawatnya. Di tengah kesedihan itu, Hyunwoo melamar Sun Young. Kembali masa kini, saat di kantor, tampak mereka lagi rapat membahas rencana untuk buka kantor cabang di luar negeri. Saat sibuk itu, Hyunwoo mendapat pesan dari Sun Young untuk ketemu setelah pulang kerja. Yap, malamnya mereka pun bertemu di rumah Sun Young. Di sana, Sun Young ingin menjual rumahnya, namun dilarang oleh Hyunwoo. "Jangan menjual rumah ini, aku akan pergi dan menghilang dari kehidupanmu." Saat keluar dari rumah Sun Young, Sang Chol melihat Hyunwoo keluar dari rumah Sun Young. Tanpa pikir panjang, Sang Chol pun memukuli Hyunwoo di tengah hujan lebatnya. Di kamar, tampak Sun Young pun termenung. Keesokan paginya, datang seseorang yang ingin membeli rumah Sun Young. Sementara Hyunwoo berpamitan dengan rekan kerja serta bosnya. Dia mendapat tugas untuk memegang kantor cabang yang baru di luar negeri. Hari itu terlihat Sun Young dan Sang Chol lagi melihat-lihat dekorasi untuk acara pernikahan. Hyunwoo yang lagi sibuk membereskan barang-barangnya, ia mendapat telepon dari temannya dan memberitahu bahwa Sun Young ingin merencanakan pernikahan. Dan ketika membereskan barang-barang, tak sengaja ia memegang beberapa kaset dan buku. Sontak ia mengingat masa lalunya dengan Sun Young dulu. 우리 시간 맞을 때 꼭 다시 오자. Dengan penuh kebimbangan, Hyunwoo pun berangkat menggunakan bus. Saat dalam perjalanan, ia melihat foto Sun Young di HP-nya. Dan lagi-lagi, dia mengingat semua kenangan bersama Sun Young. Dari awal nikah yang bahagia sampai dengan masa-masa di ujung perceraian mereka. Tak lama setelah itu, Hyunwoo memutuskan untuk turun dari bus dan tancap gas menuju ke acara pernikahan sang mantan. Sampai di tempat acara, dengan panik Hyunwoo teriak, "Stop!" Sambil menangis, ia mengatakan Sun Young jangan pergi. Hingga bertekuk lutut dan meminta maaf kepada Sun Young. Ia juga meminta kesempatan sekali lagi dan ngajak Sun Young menikah. Suasana sedih tiba-tiba berganti dengan kocaknya. Sun Young sedikit kesal karena Hyunwoo sudah mengacaukan acara pernikahan Romeo, anjing peliharaan Sun Young. Ondeh mak, pernikahan anjing rupanya. Sabar ya bang. Mereka pun melanjutkan upacara pernikahan anjing tersebut.
Setelah acara selesai, Sun Young dan Hyun Woo duduk berdua. Hyun Woo mengakui kesalahannya dan ia tidak bisa pisah dari Sun Young. Sun Young yang masih sayang mengatakan, "Aku tidak mau gagal 2 kali bang. Mari kita perbaiki diri dulu. Setelah waktu yang tepat kita akan kembali bertemu." Mendengar itu, Hyun Woo mengangguk lalu berkata, "Dek, kau terlihat cantik hari ini." 혼자 살아도 아무 문제 없을 때 그때 다시 만나는 게 맞는 것 같아. Scene pindah 1 tahun kemudian. Sun Young yang seksi terlihat sudah mahir melakukan senam aerobiknya. Di tempat lain, Hyun Woo yang baru saja tiba di bandara Korea menelpon Sun Young untuk berjumpa dan mengatakan Sun Young adalah orang yang selalu difikirkannya. Hyun Woo pun ke rumah Sun Young. Ia melihat isi rumahnya sudah tidak berantakan lagi dan melihat foto mereka berdua dengan tulisan hari lamaran. Ternyata Sun Young dari jauh-jauh hari sudah menunggu kedatangan Hyun Woo hingga menjadwalkan hari lamaran mereka. Yap, malam besoknya mereka pun resmi menikah. Lalu memasang cincin di jari tangan Sun Young dan mereka pun berfoto bersama. Namun asik berfoto tiba-tiba hujan turun. Gagal deh foto bersamanya. Mereka pun akhirnya berfoto berdua di tengah hujan turun. Dengan begitu cerita selesai. Seorang pemuda bernama Jung Bae adalah seorang komikus. Ia adalah anak dari almarhum seorang pelukis terkenal. Alih-alih bisa seterkenal ayahnya, Jung Bae malah jadi seorang komikus gagal yang karyanya selalu ditolak penerbit karena ceritanya dianggap buruk. Bokek dan gagal, tentu saja hal ini membuat Jung Bae rada depresi. Ditambah lagi lukisan sang ayah terancam dijual oleh teman ayahnya. Hingga suatu hari teman Jung Bae membawa pengumuman kalau akan diadakan kontes internasional pembuatan komik dewasa dengan hadiah yang sangat menggiurkan, yaitu $100.000. Demi kontes ini, maka ia pun memutuskan untuk menyewa seorang penulis cerita. Setelah melalui audisi, pilihannya jatuh ke Darim, seorang mantan penulis kolom tentang seks di sebuah majalah perempuan. Darim adalah wanita lajang yang belum pernah merasakan hubungan intim, tapi ia punya pikiran yang liar tentang hubungan asmara dewasa. Imbasnya, akibat Darim yang terlalu imajinatif, ia pun dipecat dari tempatnya bekerja. Akibat tidak punya uang yang cukup, Darim tidak punya tempat tinggal. Bahkan, ia sering menginap di apartemen saudara kembarnya. Ya, Darim punya saudara kembar cowok yang lebih muda darinya bernama Anto. Sifat Anto bertolak belakang dari dirinya. Anto adalah seorang playboy yang agaknya jadi inspirasi ide-ide gila Darim karena si adik sering membawa wanitanya ke apartemen. Meski begitu, hubungan Darim dan Anto tidaklah akur. Awalnya, Darim menolak untuk bekerja sama dengan Jung Bae karena tawaran yang diberikan terlalu kecil. Hingga Jung Bae mengatakan hadiah yang akan mereka terima jika mereka bisa menang. Dan itu membuat Darim berpikir ulang. Ia pun menyetujui untuk bekerja sama dengan Jung Bae. Scene pindah saat Jung Bae dan Darim sedang berdiskusi mengenai komik dewasa yang akan mereka buat. Darim bertugas untuk memberikan plot cerita, dan Jung Bae yang bertugas untuk menggambar komik tersebut. Diperlukan 4 episode untuk mengikuti ajang kompetisi itu. Mereka saling berdebat karena berbeda pendapat tentang ceritanya. 알아보면 될 수 있네요. 좋은 아이템이란 바로 이런 거예요. 냉커피. Malamnya saat Anto sedang akan ke motel bersama kekasihnya, tiba-tiba saja ia mendapat telepon dari Darim yang kehilangan kunci apartemen mereka dan meminta Anto untuk membukakan pintu. Alhasil Anto pun gagal menjalin kasih malam itu. 너 이번 달 안으로 집에서 나가주면 내가 앞으로 평생 누나라고 불러줄게. 어? Keesokan harinya, Darim pun datang ke apartemen Jung Bae untuk melanjutkan kerja mereka. Di sini, Jung Bae memberikan kado ulang tahun kepada Darim yang bahkan tak ingat dengan hari ulang tahunnya. Jung Bae agaknya sedikit kesal dengan tingkah Darim yang belak-belakan dan semena-mena, seolah tak menghargainya. Jung Bae pun membuatkannya minuman dengan memberikan sedikit bumbu penyedap alias ludahnya pada kopi Darim. Darim yang merasa dilayani malah mengira bahwa Jung Bae naksir padanya. Ia meminum kopi itu dan mengatakan kalau itu adalah minuman yang enak. Dengan senang hati, Jung Bae pun tertawa. Selanjutnya, Darim mencoba menggoda Jung Bae dengan menggeraikan rambut dan tubuhnya untuk melihat bagaimana ekspresi Jung Bae. Dan ternyata mereka sedang mencari karakter perempuan dalam komik yang akan digarap. Hingga akhirnya Darim tertidur di kursi dan hal itu memunculkan ide di kepala Jung Bae untuk menggambarnya dengan menambahkan sedikit tai lalat di bawah mata kanan Darim.
Alhasil gambar pun jadi dan kelihatan sangat cocok dengan karakter perempuan di komik mereka. Darim yang telah terbangun dari tidur pun menyetujui karakter itu dan juga memberikan ide untuk karakter laki-lakinya adalah seorang maniak wanita berdarah dingin. Ya, itu adalah Anto, adiknya. Dia mendapatkan ide dari adiknya yang selalu bercinta dengan pacarnya tiap malam di apartemen. Suatu ketika, salah seorang teman komikus Jungbe bernama Mustopa penasaran dengan apa saja yang dilakukan Jungbe dan Darim di apartemen. Mustopa sejatinya juga adalah rival Jungbe dalam perlombaan membuat komik dewasa tersebut. Mustopa lalu memutuskan untuk ke apartemen Jungbe dan menaruh alat perekam secara diam-diam. Tiba-tiba Darim datang. Ia lagi-lagi diusir oleh adiknya yang marah karena selalu numpang tinggal dan mengganggunya pacaran. Jungbe mau tak mau menerima Darim untuk tinggal bersamanya. Melihat itu, tentu Mustopa menggodai Jungbe karena tinggal satu atap dengan cewek. Jungbe dan Darim pun meneruskan kerja mereka untuk mulai membuat komik. Tapi di sini Jungbe kesal kepada Darim karena terlalu sembrono dan mengatakan kalau Darim tak punya sikap dan kapasitas sebagai seorang penulis. Sebab Jungbe merasa cerita yang Darim buat terlalu mengada-ngada dan tidak masuk akal. Jungbe takut komik mereka akan gagal jika ceritanya terlalu imajinatif seperti itu. Hingga Darim pun diusir dari apartemennya. 녹음기계 얼마짜린데? 그럼 하지 마! 너 내가 한마디 충고하겠는데 당장 이직 그만둬. Tak kehabisan akal, Darim pun mencoba untuk menumpang di apartemen temannya yang bernama Juleha. Scene berpindah. Saat itu, Jungbe pergi ke kantor penerbitan dan menanyakan pendapat salah seorang karyawan di sana tentang komiknya. Memang agak sembrono, tapi hal itu bisa dipoles hingga menjadi komik dewasa bergenre action komedi yang banyak peminat nantinya. Mendengar hal itu, Jungbe merasa bersalah pada Darim karena telah salah menilai ide cerita yang diberikan Darim. Di apartemennya, Jungbe mencoba menelpon Darim, namun ia ragu karena telah memarahi Darim sebelumnya. Tiba-tiba saja Darim datang dan meminta maaf kepadanya. Tentunya ini menjadi peruntungan bagi Jungbe yang tak perlu meminta maaf duluan. 죄송해요. 역할에 대한 선을 분명히 지켜줬으면 좋겠습니다. 저 핫초코 한 잔 부탁해요. Akhirnya mereka kembali berbaikan dan melanjutkan membuat komik sambil merevisi sedikit alur ceritanya. Suatu ketika mereka pergi ke sebuah gedung di mana saat itu sedang diadakan pameran lukisan. Seketika Darim terkagum oleh lukisan bergambar seorang ibu yang sedang menggendong bayinya dengan tatapan kasih sayang. Dan ternyata itu adalah potret ibu Jungbe yang dilukis ayahnya. Saat hendak pamitan pulang, mereka sudah mulai nyaman satu sama lain. Tampak dari gerak-gerik dan cara pandang mereka saat berpisah di halte bus, meski Jungbe masih ragu dengan perasaannya. Di apartemen Juleha, Juleha ingin dipertemukan dengan Jungbe untuk mewawancarainya. Juleha adalah seorang reporter. Ia adalah wanita yang haus akan kasih sayang dan agak kegatelan. Berkali-kali ia gagal dalam membina hubungan. Tiba-tiba saja Darim mendapatkan sebuah telepon kalau dia lulus interview untuk bekerja di perusahaan yang sama dengan tempat adiknya bekerja. Esoknya Darim dan Jungbe pergi keliling kota untuk mengabadikan gambar-gambar yang indah dengan kamera Jungbe. Tentunya sambil memikirkan jalan cerita dari komik mereka. Saat istirahat, Jungbe menanyakan bagaimana fantasi Darim dalam bercinta, dan ia pun menjelaskannya. Tapi di sini Jungbe menertawakannya karena ia sadar bahwa Darim tidak pernah bercinta sebelumnya, alias masih ting-ting. Hingga malam harinya hujan turun dengan sangat lebat dan mereka pun berlari untuk mencari tempat berteduh. Tampak Jungbe mengolok-olok Darim dengan mengatakan kalau Darim ingin kencan dengannya. Darim yang kesal pun pergi menerobos hujan yang lebat meninggalkan Jungbe. Namun Jungbe menyusul Darim lalu menciumnya di bawah derasnya hujan. Kejadian itu membuat Darim bertingkah unyu-unyu keesokannya di hadapan Jungbe. 그 비가 나도 모르게 내 말 무슨 말인지 알지?
Scene berganti. Saat di kantor penerbitan komik, Jungbae ditawari untuk bekerja sama dengan salah satu penulis komik yang sangat terkenal di Korea. Tentu saja hal itu membuatnya bangga. Namun ketika mendiskusikan mengenai tawaran itu, Jungbae sedikit keberatan karena ia diharuskan untuk berada 1 bulan di Pakistan. Tidak mungkin ia meninggalkan kompetisi komik yang sedang dikerjakannya dengan Darim. Meski demikian, ia dijanjikan kesuksesan jika bergabung dengan sang komikus terkenal. Setelah itu, Jungbae menelpon Darim untuk melanjutkan kerja mereka. Tapi Darim mengatakan kalau ia dengan alasan orang tuanya datang malam ini. Saat Jungbae berjalan, tiba-tiba ia berpapasan dengan seorang pria. Pria itu masuk ke mobil yang di dalamnya ada Darim. Ya, pria itu adalah Anto, adiknya Darim. Tentu kejadian ini menimbulkan salah paham pada Jungbae. Setelah kejadian itu, tiba-tiba saja sikap Jungbae berubah pada Darim. Mereka kembali bertengkar. 오늘 몇 시였어? 10시요. 3분 늦었잖아. 아니거든요. 정확히 2분 47초 늦었다고! Lalu si Juleha datang dengan sendirinya untuk mewawancarai Jungbae. Merasa masih kesal, Jungbae lalu meminta Darim untuk pergi dan melanjutkan wawancara dengan Juleha. Di tengah wawancara, Juleha meminta Jungbae untuk melukis dirinya yang seksi sambil menggoda Jungbae. Di sisi lain, Darim mencoba menelpon Juleha dan menunggu kepulangannya. Pagi harinya, Darim sangat kesal pada Juleha dan memarahinya. Tapi Juleha berbalik memarahi Darim karena ia mengakui tidak terjadi apa-apa di apartemen Jungbae. Darim yang bete datang menemui Jungbae untuk memberikan progres cerita komik mereka agar dijadikan gambar oleh Jungbae. Tapi Jungbae masih teringat-ingat saat Darim bersama Anto di mobil. Sangat jelas bahwa Jungbae cemburu. Lalu ia tak terima dengan alur cerita komik yang telah dibuat oleh Darim. Dan mereka kembali bertengkar. 기자로 왜 하는데? 누가 목 졸랐나? 멀티 오르가즘. 꽃축구만 한다고 다 훈아리처럼 되는 건 아니잖아. 이게 진짜 경험담이라고? Mustafa yang penasaran dengan progres mereka pun datang untuk mengambil alat perekam yang tersembunyi. Tak lama, Jungbae kembali memperbaiki alur cerita yang telah diberikan oleh Darim. Dengan imajinasinya, ia menciptakan karakter prianya yang itu adalah dirinya sendiri dalam komik dewasa tersebut. Tiba-tiba Mustafa kembali datang dan marah-marah karena mengetahui mereka selalu bertengkar. Tentu Jungbae kebingungan dari mana Mustafa tahu akan hal itu. Mustafa pun memberikan kunci mobil mewah kesayangannya agar Jungbae pergi jalan-jalan mengajak Darim. Jungbae dan Darim pun pergi ke pantai, lalu mereka makan-makan di sana. Mereka pun dapat berbaikan lalu pergi bersenang-senang bersama. Tiba-tiba saja Darim mendapat telepon dari adiknya kalau ia diterima kerja di perusahaan. Namun Darim belum memberanikan diri untuk mengatakannya pada Jungbae. Tibalah mereka di hotel sebagai tempat bermalam. Jungbae berhayal tentang karakter pria dalam komik mereka yang Darim ciptakan. Terlalu jago dalam urusan bercinta, ia takut tidak bisa sejago itu. Sementara pengetahuan bercinta Darim hanya sebatas imajinasinya saja. Sejatinya, ia memang belum pernah berhubungan intim sekalipun. Hingga saat hendak memadu kasih, keduanya sama sekali tak pandai dalam hal itu. Akibat yang terlalu mengadi-ngadi, bercinta pun gagal. Tanpa merasa kecewa, Jungbae pun mengajak Darim untuk keluar pergi makan kerang bakar dan minum-minum. Esoknya di perjalanan pulang, Jungbae bertanya pada Darim siapakah orang yang bersamanya di mobil waktu itu. Dengan jujur, Darim mengatakan kalau itu adalah saudara kembarnya. Dan tentu saja mendengar itu, Jungbae merasa lega. Sesampainya di apartemen, Darim dengan bangga mengatakan pada Juleha agar tidak mengganggu Jungbae lagi, karena Jungbae sekarang adalah miliknya. Besoknya, Anto tampak memarahi Darim karena sang kakak tidak mau mengikuti pelatihan kerja pada hari itu. Karena jika Darim tidak mengikuti pelatihan hari itu, otomatis ia akan dikeluarkan dari perusahaan. Ya, keputusan Darim sudah bulat. Ia lebih memilih Jungbae dibanding bekerja di perusahaan. Dengan perasaan yang tidak menyesal, ia pun pergi meninggalkan si adik dengan Juleha. Dengan perasaan gembira, ia pun pergi belanja dan masak yang banyak untuk dimakan bersama Jungbae. Darim tampak sangat bersemangat ketika dekat dengan Jungbae. Mereka pun kembali meneruskan cerita komik yang sedikit lagi hampir selesai dengan riang gembira. Suatu ketika Jungbae mendapat masalah. Ia harus mencari 50 juta won dalam waktu singkat, atau tidak lukisan mendiang ayahnya akan dijual. Di sini ia tampak depresi dan mencoba untuk menelpon beberapa temannya untuk membantu. Namun nihil.
hingga ia menemui sang komikus terkenal untuk meminta tolong. Tapi tentu saja Jung Bae harus ikut bersamanya ke Pakistan. Saat di apartemen, Jung Bae sedang murung di dalam kegelapan, yang saat itu juga Darim datang menemuinya. Jung Bae memberikan hasil karya komiknya pada Darim yang telah rampung hingga episode 3. Lalu ia mengatakan kalau ia akan pergi ke Pakistan dengan alasan untuk mendapat sesuatu yang berharga. Tentu saja Darim tidak mengizinkannya pergi. Sambil menangis pun Darim benar-benar tidak mengizinkannya pergi. Tapi apa mau dikata, Jung Bae tak mungkin membiarkan lukisan ayahnya dijual. Setelah itu, Jung Bae menemui Mustopa untuk meminta bantuan mempertemukan Darim dengan komikus lain. Benar saja, komikus yang diutus Mustopa menemui Darim adalah dirinya sendiri. Darim pun memberikan hasil karya mereka. Di sini Mustopa tampak tertawa lepas dengan alur cerita komik itu. Setelah selesai membacanya, Mustopa menawarkan agar Darim menyelesaikan komik itu dengannya, karena ia sangat tertarik dengan plot ceritanya yang mengandung komedi. Di akhir obrolan, Mustopa mematahkan semangat Darim dengan mengatakan kalau Jung Bae tak akan kembali karena ia diminta bekerja dengan komikus terkenal. Tentu saja itu membuat Darim kaget karena ia tak mengetahui hal itu. Mustopa juga mengatakan kalau Jung Bae akan pergi hari ini. Mendengar hal itu membuat Darim sangat kesal dan pergi. Di bus, ia merobek hasil karya yang telah susah payah mereka kerjakan selama ini sambil menangis kecewa. Di sisi lain, Jung Bae yang ingin pergi ke Pakistan pun dihantui bayangan Darim yang memohon agar ia tak pergi. Waktu berlalu, tibalah di hari pengumpulan komik. Saat itu, Mustopa mencoba memberikan sogokan berupa makanan untuk para juri. BTW, ia membeli makanan yang banyak dan mahal itu dari hasil menjual mobil mewah kesayangannya. Di sisi lain, Darim sedang menawarkan karyanya yaitu cerita untuk dijadikan komik ke beberapa perusahaan komik, namun belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Hingga saat sedang makan siang di jalanan, ia mendapat panggilan telepon dari seseorang yang menyatakan selamat atas kemenangan komiknya dengan Jung Bae. Ia tampak bingung dengan hal itu karena ia telah merobek komiknya di bus waktu itu. Singkat cerita, hari pengumuman pemenang pun dibacakan. Di sana tampak banyak komikus-komikus yang hadir. Saat Darim masuk, ia melihat Jung Bae di sana dan terdiam terheran-heran. Lalu Darim menanyakan apa yang terjadi. Jung Bae hanya menjawab singkat kalau ia tak jadi pergi. Saat Darim bertanya kembali bagaimana bisa ia mengirimkan komiknya, sedangkan Darim telah menyobeknya. Tiba-tiba saja Jung Bae dipanggil untuk sepatah dua patah kata karena telah menjadi pemenang Grand Prize. Di pidatonya, Jung Bae mengatakan yang wajib bagi komikus adalah menyimpan seluruh halaman yang selesai di komputer. Tentu itu menjawab pertanyaan Darim sebelumnya. Dan di akhir pidatonya, Jung Bae mendedikasikan penghargaannya itu pada penulis ceritanya, yaitu Darim. Saat Jung Bae turun panggung, tiba-tiba saja ia mendapat tamparan dari Darim yang seketika membuat keributan di acara tersebut. Darim berdebat hebat dengan Jung Bae. Di sini Jung Bae mengatakan hal yang sebenarnya kalau ia butuh uang untuk mengembalikan lukisan ayahnya. Seakan tak percaya, Darim pun meninggalkan ruangan itu. Sewaktu dengan itu, Mustopa mengacau di acara tersebut sebab kekalahannya. Padahal ia sendiri telah menyogok para juri. Jung Bae masih berusaha menenangkan Darim dan menjelaskan alasannya tak jadi pergi ke Pakistan itu karena seorang wanita. Ya, karena Darim. Ia tak bisa berhenti memikirkan Darim dan khawatir tak bertemu Darim lagi. Darim mencoba membantah kalau Jung Bae butuh lukisan itu. Tapi di sini Jung Bae berteriak kencang kalau ia tak membutuhkannya lagi dan yang ia butuhkan hanyalah Darim. Darim terhenti seketika mendengar perkataan Jung Bae. Jung Bae pun mengejar lalu memeluk Darim dari belakang sambil mengatakan permintaan maafnya. Tapi Darim masih bandel. Lalu Jung Bae pun sontak saja menciumnya. Mereka berciuman begitu lama hingga salah seorang petugas acara pun sampai menunggu mereka yang masih dibakar gelora asmara. Dengan begitu, film pun tamat. 안 좋아요? Seorang pria biasa saja bernama Jung Min bercita-cita ingin menjadi musisi terkenal. Setiap saat, ia selalu meminta saran tentang lagu ciptaannya pada Oki yang tak lain adalah adiknya. Bahkan Oki sampai bosan. Hingga malam itu, Oki lalu memberi ide agar memposting video Jung Min menyanyi ke sosial media.
Meski lagunya bagus, tapi liriknya sangat ngenes tentang kejombloan Jungmin. Tak lama, paman Jungmin pun masuk ke kamarnya dan marah karena Jungmin masih saja bermain musik. Pamannya ini tak setuju Jungmin bermain musik sebab ia merasa Jungmin pasti gagal sebagai pemusik. Sehari-hari Jungmin bekerja sebagai penjaga toko minimarket. Dua temannya bernama Bom dan Yum selalu mengganggu Jungmin bekerja dan mengejek kejombloannya. Tak lama masuklah seorang gadis ke dalam minimarket dengan berjalan sedikit sempoyongan. Jungmin seketika mematung menatap gadis tersebut. Gadis yang bernama Nara itu ternyata adalah seorang idol yang menunggu debutnya. Nara seolah tak mengenali Jungmin. Meskipun ternyata Nara adalah cinta pertama Jungmin ketika SMA. Hingga saat ini ia tak bisa melupakan Nara. Ketika SMA, Nara adalah cewek yang terpopuler dan Jungmin adalah pemuja rahasianya. Karena di hari festival sekolah, Jungmin tampil menyanyi, akibat terlalu grogi, ia yang semula tampil dengan baik malah tiba-tiba fales. Dan membuat semua penonton tertawa, begitupun Nara. Setelah pertemuan kembali dengan Nara, Jungmin banyak melamun. Ia pun menceritakan yang terjadi kepada Ok-hee. Dengan sigap, Ok-hee lalu mengambil HP Jungmin, mencari sosmed Nara dan memfollownya. Tampak dalam sebuah postingan, Nara menyukai kue tiramisu. Esoknya ketika Nara kembali belanja, Jungmin memberikan kue tiramisu sebagai bonus. Nara sedikit kaget. Lalu Jungmin mencoba mengingatkan Nara bahwa mereka dulu adalah teman sekelas. Nara masih saja tak mengenali Jungmin. Hingga Jungmin mengatakan tentang suara falesnya di festival sekolah. Sontak saja, Nara langsung mengingat Jungmin. Di kamarnya, Jungmin langsung membuat lagu tentang kue tiramisu. Ia langsung memperdengarkan lagu tersebut kepada Ok-hee dan mempostingnya ke sosial media. Sementara Nara dipanggil oleh ketua agensinya. Ia dirasa sudah terlalu tua untuk debut dalam idol group. Namun si ketua agensi tetap memberinya kesempatan terakhir. Bila Nara bisa solo menyanyi dengan gitar, ia akan didebutkan. Nara sedih sebab ia merasa sudah giat berlatih. Ternyata di sela kegiatannya berlatih untuk menjadi artis, Nara bekerja paruh waktu di sebuah kafe. Sepulang dari bekerja, ia lalu membeli gitar dan mencoba mempelajarinya di rumah. Namun sangat berat mempelajari gitar seorang diri. Jungmin yang hendak pergi bekerja melihat postingan Nara yang menginginkan bisa bermain gitar. Seketika pemuda polos ini langsung kembali ke rumah menjemput gitarnya dan bekerja dengan mengenakan ransel gitar. Tapi sayang hari itu Nara tak datang belanja. Jungmin tak menyerah. Hingga akhirnya ketika Nara datang belanja, Jungmin sontak langsung memamerkan skill gitarnya. Membuat Nara terpukau dan bertanya apakah Jungmin mau mengajarinya. Dengan senang mupeng, ia langsung menerima permintaan Nara. Bom dan Yum yang juga berada di sana ikut senang melihat Jungmin berhasil lebih dekat dengan pujaan hatinya. Esoknya, Jungmin mulai mengajari Nara bermain gitar. Tampak Jungmin begitu gugup dekat dengan Nara yang selama ini ia damba-dambakan. Ia bahkan sampai cegukan. Namun, suasana sedikit cair ketika Jungmin tak sengaja menyemburkan air minumnya ke wajah Nara yang membuat mereka tertawa. Sejak itu, hari-hari mereka selalu diisi dengan belajar bermain gitar. Dan juga Jungmin tidak ingin dibayar dalam bentuk upah. Ia hanya meminta agar Nara setiap hari belanja di tokonya membeli makanan, membuat mereka selalu bertemu. Singkat cerita, Nara sudah lumayan mahir bermain gitar, dan ia pun memperlihatkan itu kepada orang dari agensinya. Keluar dari studio, Nara ditegur oleh juniornya di agensi bernama Aileen. Tampak Aileen sangat julid begitu Nara telah pergi. Seusai dari sana, Nara yang merasa senang langsung menghubungi Jungmin untuk mengajaknya makan siang. Ketika bertemu, Nara langsung mengajak untuk makan siang di SMA mereka dulu sekalian nostalgia. Di sana, Nara meminta agar Jungmin menyanyikan lagu yang dulu ia nyanyikan ketika festival sekolah. Sebenarnya setelah kejadian menyanyi fals di festival sekolah, Jungmin mempunyai trauma menyanyi di depan banyak orang. Namun karena di sana hanya ada Nara seorang, ia pun memberanikan diri bernyanyi. Nyatanya di hadapan Nara, Jungmin berhasil menyanyikannya dengan sempurna, membuat Nara menjadi terpukau. Ternyata lagu yang bertema romantis itu ciptaan Jungmin sendiri.
Ya, Jungmin memang sangat mahir dalam membuat lagu sejak dulu. Hari sudah mulai gelap. Pacar Nara menelpon untuk ngajak ketemuan. Alangkah terkejutnya Jungmin mengetahui bahwa Nara sudah punya pacar, yaitu seorang artis bernama Jiho. Sesampainya di rumah, Jungmin tak bisa membendung patah hatinya dan menangis. Sementara Jungmin tengah bersedih, Nara pun juga demikian. Pacarnya ternyata mengajak bertemu karena ingin minta putus. Ketika Jungmin sedang bekerja ditemani Bom dan Yum, mereka membaca artikel bahwa Jiho yang tak lain adalah pacar Nara tengah menjalin hubungan dengan Aileen. Jungmin pun menyadari bahwa Nara dan Jiho telah putus. Ia sadar bahwa Nara pasti tengah bersedih saat ini. Jungmin lalu membuat sebuah lagu untuk Nara. Di saat itu juga paman Jungmin datang dan kembali memarahinya karena kedapatan bermain musik. Sang paman tahu trauma yang dimiliki Jungmin, tidak berani tampil di hadapan banyak orang. Jadi mana bisa menjadi pemusik. Paman Jungmin lalu membawanya keluar dan menyuruh Jungmin untuk bernyanyi. Tapi Jungmin gagal dan pamannya pun pergi. Malam itu juga Nara datang menghampiri Jungmin. Lalu Nara mengajak Jungmin untuk pergi minum setelah bekerja. Di sanalah Nara menumpahkan kesedihannya karena telah diputusin dan tentang kegagalannya debut sebagai idol. Jungmin langsung menyemangati hingga memuji banyak hal tentang Nara yang membuat gadis cantik itu kembali tersenyum. Di sini juga Jungmin mengungkapkan trauma yang ia miliki. Di perjalanan pulang, mereka melihat ada sebuah kafe tempat open mic menyanyi. Nara meminta agar Jungmin mau menyanyi di sana agar bisa melawan traumanya yang tidak berani menyanyi di depan banyak orang. Jungmin pun berjanji kelak ia akan menyanyi di kafe tersebut. Begitu tiba di depan rumah Nara, Jungmin memberikan lirik dan notasi lagu yang kemarin ia ciptakan. Esok paginya, Jungmin dikejutkan dengan kiriman video Nara yang menyanyikan lagu tersebut. Nara sungguh seorang penyanyi yang berbakat. Nara juga memposting video tersebut ke sosial medianya dan mendapat respon yang positif dari netizen. Ia bahkan dipanggil oleh ketua agensi dan mendapat kabar bahagia bahwa dengan lagu tersebut, Nara diminta rekaman dan merilis full album. Nara yang full senyum mengajak Jungmin untuk piknik. Jungmin pun mempersiapkan bekal untuk mereka piknik dengan hati yang berbunga-bunga. Tibalah mereka ke destinasi wisata tujuan dan mengunjungi banyak tempat. Hingga malam tiba, Nara membawa Jungmin ke sebuah gedung pementasan. Di sana, Nara langsung menampilkan bakatnya sebagai idol. Dan Jungmin menyaksikan dengan seksama dari bawah. Tiba-tiba, security gedung datang dan mereka langsung bersembunyi di sebuah ruangan sempit. Saling tatap dan Jungmin langsung mencium Nara. Akhirnya, mereka pun pulang dalam keheningan dan jadi sangat canggung. Begitu tiba di kamarnya, Jungmin masih tak berdaya seolah mau pingsan. Namun ketika Nara mengirimnya pesan, Jungmin berubah 180 derajat menjadi senyum-senyum kegirangan. Oki yang menyaksikan hal tersebut sudah bingung menyaksikan tingkah kakaknya tersebut. Esoknya, Nara latihan untuk rekaman. Setelah itu, Nara mengabari Jungmin bahwa di dekat rumahnya sedang ada konstruksi bangunan. Jungmin pun membawa Nara untuk melanjutkan belajar gitar ke rumahnya. Ibu Jungmin begitu kaget, kok bisa anaknya mempunyai teman secantik Nara. Mereka pun menyambut hangat kedatangan Nara dan sesekali mengintip ke kamar Jungmin. Lanjut cerita, ketika Nara datang ke studio rekaman agensinya, ia mendengar bahwa lagu yang diberikan Jungmin untuknya, lagu yang akan menjadi debutnya malah dinyanyikan oleh Aileen. Betapa kecewanya Nara mengetahui bahwa agensi memberikan lagu itu dinyanyikan Aileen untuk albumnya. Nara lalu menemui ketua agensi untuk meminta klarifikasinya. Namun ketua agensi lagi-lagi memberi Nara harapan bahwa ia akan segera didebutkan nanti. Setelah 7 tahun selalu diberi harapan palsu, akhirnya kali ini Nara memutuskan keluar dari agensi. Ia pergi dengan hati yang hampa. Sejak itu Nara mengurung dirinya di rumah. Ia sangat putus asa dengan karirnya. Jungmin tak lagi mendapat kabar dari Nara dan merasa khawatir. Agensi Nara menelpon Jungmin untuk meminta izin menggunakan lagunya dalam album Aileen. Tak menjawab hal itu, Jungmin langsung bergegas ke rumah Nara. Ia mengerti bahwa kini Nara tengah bersedih. Setibanya di sana, Jungmin tak mendapat jawaban apapun. Nara tidak ingin menemuinya. Jungmin tetap menunggu di situ hingga malam, tapi nihil. Jungmin pun kembali ke rumah dan melihat Nara sudah menghapus semua postingan sosial medianya.
dan tak menggubris chat dari Jungmin. Esoknya, Nara mendapat kiriman paket makanan. Ternyata itu adalah dari Jungmin. Hari demi hari, Nara terus mendapat kiriman makanan dari Jungmin. Waktu berlalu, akhirnya Jungmin memberanikan diri mendaftar untuk open mic menyanyi di kafe tempo hari. Ia sangat takut dan dilema. Bersama Oki dan kedua sohibnya, Jungmin mulai latihan di keramaian. Tapi hasilnya seolah sia-sia. Jungmin sangat takut bernyanyi di hadapan banyak orang. Hari-hari Jungmin ia lewati dengan melatih keberaniannya. Ia sangat ingin membuktikan pada Nara bahwa ia bisa berubah, melawan traumanya serta menepati janjinya pada Nara. Sementara itu, Nara kini bekerja sebagai penjaga warnet. Jungmin mengirim pesan bahwa ia akan open mic dan berharap Nara hadir menonton. Jungmin menemui pamannya dan mengatakan bahwa ia akan tampil menyanyi. Paman Jungmin hanya menjawab pesimis, ia tak mau datang sebab Jungmin pasti gagal. Bom dan Yum yang kebetulan baru selesai main warnet melihat Nara dan mengatakan bahwa Jungmin akan tampil open mic. Nara menjelaskan ia tak akan datang sebab sibuk bekerja. Yum dengan nada keras langsung memberitahukan kerja keras Jungmin selama ini. Sebelum mereka pergi, Bom memberikan link sosial media Jungmin dan menyuruh Nara untuk membukanya. Tibalah hari Jungmin akan tampil. Ia terlihat sangat nervous dan menunggu kehadiran Nara. Keberaniannya mulai muncul saat ia melihat sang paman ikut menonton. Dan alhasil Jungmin tampil dengan luar biasa. Ia berhasil mengeluarkan bakatnya dan telah melawan traumanya. Sementara itu, Nara membuka link sosial media Jungmin dan melihat bahwa Jungmin menciptakan lagu-lagu indah yang berhubungan dengan diri Nara. Mulai dari lagu tentang kue tiramisu hingga lagu ketika Nara putus cinta. Mata Nara berkaca-kaca menonton video-video Jungmin. Tak lama, tiba-tiba Jungmin datang dan langsung menyanyikan lagu ciptaannya tentang jatuh cinta. Nara tersenyum sambil mengenang kenangan mereka bersama. Hari-hari berlalu, Jungmin dan Nara telah jadian. Mereka live di sosial media dan ditonton oleh banyak orang yang membuat mereka dikenal. Kebahagiaan tergambar jelas di wajah mereka. Yap, dengan begitu, cerita pun selesai.